Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah berada di kasus 2. Dalam kasus 2 ini menceritakan seorang murid yang bercerita kepada salah seorang gurunya, mungkin saja itu adalah guru kelasnya. Murid itu bercerita bahwa dia merasa tidak diperlakukan secara adil oleh seorang guru matematika atau seorang guru yang juga mengajar di kelasnya. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Olehnya itu, sang murid merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat ketika dia sedang mengajar di kelasnya. Bahkan murid itu merasa bahwa nilai yang diberikan oleh guru privat tersebut tidak sama dengan nilai yang diberikan kepada siswa yang mengikuti les privatnya. Olehnya itu, semua keluh kesahnya itu dia ceritakan kepada gurunya yang mungkin adalah guru kelasnya. Baiklah, dalam menyikapi kasus 2 ini, saya, Ibu Citrayanti, berperan sebagai coach, dan Ibu Herlina berperan sebagai coachi atau murid. Dan yang menjadi pengamat adalah Pak Heril. Baiklah, untuk selengkapnya, mari kita saksikan percakapan kami berdua untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Apakah saya bisa meminta waktu Ibu sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan. Apa yang bisa saya bantu, Nak? Apakah kamu punya masalah? Iya, Bu. Makanya saya ingin curhat kepada Ibu. Karena saya pikir hanya Ibu yang dapat membantu saya. Baiklah, sekarang coba ceritakan kepada Ibu, Nak. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kurang nyaman mengikuti pelajaran matematika yang diajarkan oleh Ibu Anita. Apa yang membuatmu merasa kurang nyaman? Apakah materinya sangat sulit? Bukan, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa Ibu Nita memperlakukan saya berbeda dengan murid yang lain. Mungkin dikarenakan saya tidak mengikuti les privat dengan beliau. Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu, Nak? Mungkin saja ini hanya perasaanmu saja. Awalnya saya pun mencoba berpikiran demikian, Bu. Akan tetapi saya merasa bahwa Bu Anita sering menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privat dengan beliau. Oh, seperti itu ya, Nak. Apakah kamu merasa tidak enak hati karena tidak mengikuti les privat Ibu Anita? Bukan seperti itu, Bu. Ibu Anita juga sering memberikan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak ikut les privat beliau. Terus, bagaimana perasaanmu ketika Ibu Anita melakukan hal itu? Saya merasa sangat sedih, Bu. Bahkan saya merasa kurang semangat dalam belajar, sehingga nilai-nilai saya pun menjadi turun. Apa yang kamu lakukan dan teman-temanmu yang juga belum bergabung
yang les privat tersebut ketika merasakan perlakuan Ibu Anita? Rencananya kami ingin protes kepada Bu Anita. Kira-kira apakah dengan protes kalian bisa kembali mendapat perlakuan yang sama dari Bu Anita? Tidak sih, Bu. Malah bisa membuat Bu Anita semakin marah. Ya, kalau menurut Ibu sih, sekarang kalian hanya perlu merefleksi semua kejadian yang pernah kalian alami di kelas. Maksud Ibu? Ya, begini, Nak. Menurut penilaian kamu di kelas, apakah ada perbedaan dari beberapa teman kamu yang mengikuti kelas Ibu Anita? Apakah mungkin yang dulunya dia tidak bisa menjawab soal yang diberikan Ibu Anita, tapi sekarang sudah bisa mengerjakan soal sendiri yang diberikan oleh Ibu Anita? Iya, Bu. Sepertinya sih seperti itu, Bu. Nah, itu berarti memang karena mereka bisa mendapat nilai yang bagus karena hasil dari ikut les privat tersebut. Ibu ingin bertanya, apa yang menjadi kendalamu sebenarnya sehingga kamu tidak mengikuti les tersebut? Karena saya merasa itu membuang-buang waktu, Bu. Dan saya menganggap bahwa cukup belajar di kelas pagi saja pada jam pelajaran matematika. Kan tetapi kamu bisa lihat sendiri kan bagaimana peningkatan belajar teman-teman kamu yang ikut les privat tersebut. Iya juga ya, Bu. Teman saya yang ikut les matematika juga sangat lincah mengangkat tangan ketika Ibu Anita memberikan soal di kelas. Padahal dulunya beberapa di antara mereka bahkan jarang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Anita. Ya, betul. Itu berarti mengikuti les privat Ibu Anita memang sangat bagus untuk lebih meningkatkan pemahaman kita, pemahaman kalian di pelajaran matematika. Iya, Bu. Kalau begitu, saya juga akan mengikuti les matematika pada Ibu Anita. Jadi, sekarang apa rencanamu setelah ini, Nalina? Saya akan mengajak teman-teman yang lain yang belum ikut les agar mereka semua bisa ikut juga. Kemudian kami akan menghadap kepada Ibu Anita bahwa kami pun akan mengikuti les matematika beliau. Good. Ibu sangat setuju, Nak. Nalina, kamu memang anak yang pintar. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika kamu juga mengikuti les privat tersebut agar pengetahuan matematik kamu bisa lebih hebat lagi. Iya, Bu. Sekarang saya sudah paham dan akan menghilangkan pikiran buruk saya tentang Bu Anita. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Syukur deh jika kamu sekarang tidak baper lagi dengan perlakuan Ibu Anita. Dan kamu juga sudah bertekad untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi, dukungan apa yang kamu butuhkan untuk menjalankan semua niat baik kamu itu? Apa ya, Bu? Mungkin saya akan meminta dukungan dari orang tua saya dulu agar mereka bisa menginginkan saya untuk ikut les matematika. Karena sebenarnya orang tua saya sudah lama menginginkan saya untuk ikut les matematika, tapi saya belum mempunyainya.
Bagus sekali, Ina. Dukungan orang tua sangat perlu dalam hal ini agar mereka bisa mengetahui apa yang kita lakukan di sekolah di luar jam pelajaran. Ibu doakan semoga setelah les privat ini nilai-nilai kamu bisa lebih bagus, bahkan tertinggi di kelas. Karena pada dasarnya kamu itu memang murid favorit loh di sekolah kita. Terima kasih Bu atas semua doa dan semangatnya. Ibu paling bisa deh membuat hati saya bahagia. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu. Karena sebentar lagi jam pelajaran akan dimulai. Ya, silahkan semangat belajar ya, Nalina. Oke, nah itu tadi percakapan antara seorang coach, yaitu seorang guru, dan seorang coachi, yaitu seorang murid yang ada di dalam satu kelas yang mana sang coachi telah mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan coach hanya sebagai pengarah untuknya agar dia bisa membangkitkan potensi yang ada dalam dirinya itu, sehingga dia bisa sendiri menemukan solusi yang ada di dalam permasalahannya itu. Nah, lebih jelasnya kami ingin mengetahui komentar dari Bapak pengamat, dalam hal ini adalah Pak Heril sendiri. Silahkan Pak Heril. Ya, terima kasih Bu Citranti dan Ibu Erlina atas kasus 2 ini, di mana seorang guru mengcoachi siswanya, memberikan masukan, memberikan motivasi bagaimana seorang coachi menemukan solusi dari permasalahannya, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ditinjau dari segi tujuan, saya rasa dalam percakapan antara Bu Citra dan Bu Erlina ini di kasus 2 ini sudah sangat tepat. Mengapa? Karena dia sudah menggambarkan tentang apa tujuan dari masalah yang dihadapi oleh si murid tersebut. Dan Bu Citra sudah memberikan beberapa langkah-langkah pertanyaan untuk sampai kepada tujuan tersebut. Nah, dari aspek identifikasi, saya rasa juga sudah tepat. Mengapa? Karena Bu Citra menggiring dulu sebelum ke fokus kepada masalah dihadapi coach tersebut. Bu Citra menggali atau mengidentifikasi kenapa permasalahan ini terjadi kepada si murid tersebut atau si coach tersebut, sehingga Bu Citra mendapatkan gambaran bagaimana memberikan masukan atau motivasi kepada coach tersebut mengenai permasalahan yang dialami. Nah, dari segi rencana aksi, sini sangat sudah jelas karena murid tersebut ini merasa dibedakan atau merasa diperlakukan tidak sama, tidak adil, tidak adil di guru matematikanya, karena dia merasa nilainya tidak sama dengan yang lain, ada penurunan nilai. Yang kedua, dari segi
perlakuan selalu merasa bahwa gurunya ini selalu menyindir siswa tersebut, sehingga siswa tersebut merasa ada sedikit tekanan mengapa nilainya berkurang dan perlakuan seorang guru itu tidak adil. Nah, setelah ditelusuri, ternyata sang murid tersebut salah paham. Jadi dia menanyakan, si coach tersebut menanyakan kira-kira apa solusi dari masalahnya ini, dan ternyata siswa tersebut mendapatkan, yaitu akan mengikuti les privat ini, bergabung ke kelasnya untuk dalam hal ini aksi nyata bahwa dia mau meningkatkan prestasinya kembali, mau meningkatkan nilainya kembali, sehingga dia bergabung di kelasnya. Ada refleksi dari seorang siswa, bagaimana sehingga dia berpikir bagaimana kira-kira caranya sehingga saya dapat nilai baik lagi dan tidak mendapat perlakuan semacam diskriminasi dari seorang guru atau sindiran dari seorang guru. Nah, mengenai dari langkah tanggung jawab, saya rasa juga sudah memenuhi kriteria yang diinginkan, baik dari si coach tanggung jawabnya maupun dari si coach. Kalau si seorang guru atau seorang coach sudah memberikan langkah-langkah motivasi dukungan bagaimana siswa ini bisa merefleksi dirinya untuk kembali ke tempat yang semula atau kembali ke tempat awalnya. Dan begitu pula dengan si coach, dia memiliki tanggung jawab untuk berbuat sesuatu untuk merubah dirinya, bagaimana sehingga dia bisa kembali meningkatkan belajar matematikanya di kelas. Mungkin yang saya dapat tangkap dari permasalahan dari kasus 2 ini yang dibawakan oleh Ibu Citrayanti sebagai coach dan Ibu Herlina sebagai coaching. Baiklah teman-teman, itu dari segi pengamatan saya. Sekarang kita mungkin lanjut ke kasus, atau mungkin ada tambahan dari coach atau coaching. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kasus ketiga. Ya, terima kasih pengamatannya yang sangat detail atas permasalahan ini, Pak Heril. Meskipun tadi kami menemukan ada beberapa kendala, mungkin juga ada miskomunikasi antara Ibu Herlina. Jadi coach meluruskan apa pandangannya menurut pandangannya kepada Ibu Anita tersebut. Jadi alhamdulillah kami menganggap bahwa semua saran-saran yang Pak Heril berikan kepada kami, alhamdulillah menunjukkan bahwa itu adalah keberhasilan kami. Semoga kedepannya kami bisa mempraktekkan coaching ini lebih baik lagi di kelas masing-masing. Baiklah, mungkin hanya itu yang apresiasi saya terhadap komentar yang Bapak Heril berikan. Baik, hanya itu yang dapat saya berikan. Baik. Kasus 3.